Ya, jadi untuk Yewen Newe, insya Allah kita akan menyampaikan tentang etika terhadap diri sendiri. Etika, adab-adab atau cara-cara pangkau ke yero wandingnya berkaitan si balita. Misalnya kita mengatakan etika terhadap tetangga, berarti apa-apa yang perlu kita lakukan, apa-apa yang perlu kita perbuat terhadap tetangga kita. Etika terhadap suami istri, terhadap anak, berarti agawat dengan pegau berkaitan si bawa renangi anak ta, berkaitan si bawa beli bolata, nawat di makasing sesuai dengan agama. Nah, kalau etika terhadap diri sendiri berarti berkaitan dengan aleta agak-agak kong pegau apa-apa yang kita lakukan sehingga bisa menyebabkan kita selamat. Ya, agak di pegau, nah selamat ki, nah makasih ki. Nah itu etika terhadap diri sendiri. Jadi banyak etika kepada Allah, etika kepada Rasul, etika kepada Al-Quran, etika terhadap tetangga, manusia yang lain dan lain sebagainya. Ini etika terhadap diri kita sendiri. Jadi orang Muslim meyakini bahwa kebahagiaannya di dunia dan akhirat sangat ditentukan oleh sejauh mana pembinaan terhadap dirinya, perbaikan dirinya dan penyucian dirinya. Ya, jadi harus diyakini roh, dipaham. Maka dedi selenge yero matut tentu kangi asala mengetar lino, asala mengetar di akhirat, kata dangatar lino, kata dangatar di akhirat. Ya dari itu bekkogi carata watuta rilino makasiwian. Bagaimana kita berbuat baik di dunia, itulah yang akan menentukan kita nanti bahagia tidaknya dunia dan di akhirat. Selain itu, ia meyakini bahwa kecelakaan dirinya sangat ditentukan oleh sejauh mana kerusakan dirinya, pengotorannya dan keberengsekannya. Nah, jadi termasuk yaron maka solangi materi sesetan. Artinya ini ipahan makokwe makada ini teman-teman maslam ipahan makada nareko majayam pe makokwe lino, maka pasti matu walaupun tempat calan dari Sri Mondri. Ini kita pahami dan yakini karena berdasarkan dalil. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Asy-Syam ayat 9 dan 10. Artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu. Beruntunglah orang-orang yang berkaitan dengan Tuhan Allah Ta'ala, mengotori berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan keluarga dan lain sebagainya, maka itu akan menyebabkan kita celaka. Ini firman Allah yang pertama. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Macam punasa setongan-tongan na yero tau angkai dia dapat tuang yero ayat na Allah Ta'ala. Mendustakan dalam artian dia tidak mau mempelajari Al-Quran, dia tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Ini namanya mendustakan. Ini sesaja maka dan acatu buang Allah Ta'ala koralan na korangi mapakwe haram tu nasang yewe. Tapi nak wajib pegawi. Berarti ini mendustakan ayat-ayat Allah. Contoh yang paling ringkas misalnya masalah perempuan. Al-Quran sudah sangat jelas memerintahkan untuk menutup aurat. Nah, rekon kemakunda dia tutup auratnya, maka dia mendustakan ayat-ayat Allah. Apalagi kondisi ini. Ini namanya mendustakan dan menyombongkan diri. Ya natuang ya lena. Ajak na jam telimani itu kurangi. Hadis cede menjenasa mati buaya na mupang. Hadisan na mupang. Maka menahan. Dia menyombongkan diri. Nah, apa yang terjadi kalau seperti itu? Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga. Seperti itu. Jadi rona atau angkai den alot turus yero perintah no pangalatara dilarang aku orang melebina makoto paro na bangga ngelena na tuang ije elena
Apa aja itu tahu na mo dina sangalena na tua ngalena, na mo dina kada sombonga mabangka ka tapi na rekodena melo pego yara lutongange, na capa-capa kung ke podang anu dece, anu agama, itu tama borosan itu. Na mo dina ngaku yalena, tapi pandangan Tuhan Allah Taala itu orang yang sombong. Makanya orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang memiliki kesombongan sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu surga. Dan dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu diantara etika terhadap diri sendiri bahwa nareko angka ki dena melo itu rusiro perintah ko Allah Taala di dalam Al-Qur'anna ya tuang lewe, maka pintu surga itu tertutup bagi kita. Nasa po Allah Taala. Allah yang mengatakan hingga unta masuk ke lubang jarum. Nah, sampai nasa wadinge rontet tama ko gorona jarumnya. Kira-kira angka harapat tamero onte kalau gorona jarumnya. Sedangkan pita de kore sai patama. Apalagi tulue. Apalagi lelengnya ini onta. Artinya orang yang mendustakan ayat Allah, yero tongke si mata de na melo pajok ke yero perintah no pangalatara di lalu na Quranna. Na capa-capa minangga biasa yero ayae. Na tua ngalena masuk sanita masuk surga itu berdasarkan ini, kecuali katanya onta itu bisa masuk ke lubang jarum, dan itu tidak akan terjadi kecuali pesulap ya, pesulap pendimo tapi palsu. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang salih. Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, mapakurna subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 44 ayat 2. Jadi dia ibu ngabonga-bonga rasanya kurang. Dia nawa itu mabonga-bonga ibaca ni royae, napa ibaca ni artinda. Ibahan maka dan nilorki je mapakwe, nilorki berbuat baik kepada orang tua, nilorki saling berkasih sayang, memperbaiki uhuah persaudaraan, nilorki mas sempaja, nilorki mas seke. Tapi dia pegau, itu namanya ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ya, demo tu, jadi orang ingkar, kalau dia pegau iris tapi dia pegau itu semuanya tidak ingkar. Fasik. Taubat di sini ialah melepaskan diri dari semua dosa dan kemaksiatan. Ya, artinya ipai isalai ni ronange. Ikurisa ni maka danu salah je yo pegowe. Isalai ni ronange. Menyesali semua dosa-dosa masa lalunya. Isaser nyale ye ronan dosa pura pegau. Dan bertekad tidak kembali kepada dosa di sisa-sisa umurnya. Berjanji ki dia nak pegang dosa. Jadi di antara syarat dari dosa tobat tertalui. Ibele ni rona pure pegau. Di sana biasa angka du masalah pegau. Contoh waktu takalolo nulai pasti sele-sele na dereh gandeng. Itu na biasa mas. Ya pasti sele-sele misalnya na dereh gandeng ya kata nini ya gani. Maka itu adalah kemaksiatan. Sehingga setelah kita hijrah, setelah kita belajar bahwa itu tidak boleh, itu haram, isalina macam-macam wangi. Ajaran na tulele gande-gande mana kita weh. Nah, maka dapat pangoje ya ambuku. Wah, lesi cerita itu. Ya, jadi nangge jokat si masih cewek mah komai, nasalai dia seseran dia le. Agak sana nasalai dia na jamai. Kemudian dia menyesali. Wah, sesat na jalai ko podaki. Na pero bisa makara. Deje pala no dia katan dia rumah kun raya na rekotanya muhrim ta. Bayar nasangnya nabita. Aku lebih suka kepalaku ditusuk besi panas daripada menyentuh wanita yang bukan muhrimku. Ternyata lebih minasa ko besi pala itu kaki daripada. Artinya ya ku katan ni liman le olina rumah kun raya tanya muhrim ta. Ya sih tapi itu dari kubasi pole itu doa kaki dia mina sendiri sama aku mau pilih nah selesai dikasih aliran sampai tak aku jadi peribahas tadi itu doa basi pole dari apa meteta nah selesai nah dia namanya melok pegawai ya itu namanya menyesal jadi dia menyesal
Kemudian berjanji tidak ingin mengulangi, dia namanya pegawai. Jadi itu ya kau tahu kia misalnya saya ni cewekmu telu saya tuh itu eko ya biasa wani lagi gandeng mako komimbo deno jame nasaba sadar na ini bukan taubat nasaba angka mau piro rasa bangga na makanya itu bangga kono masalah deno di itu bangga kono masalah maka dah saya eko ya biasa na tak dua aja kalau gandeng Sediolo sedi mondri. Contoh ya artinya dia na wending ibangga kangeron mapura oleh kono salah memang boleh. Nah, itu namanya taubat betul-betul taubat anda suha. Ayam ko taubat asuladami terus taubat palakkomi. Taubat apa nak pasilada mutaro ni. Campu si bener. Dia di makura sangi taubat. Makanya di antara yang pertama yang pegau ini harapan Allah Taala yang dari itu bertaubat ki. Semua manusia. Nah, sebab kita tidak terlepas dari dosa. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas sempajang dosa tu, tanya mi sempajang dosa engkau ini, maka damun itu dina sempajang Pak. Ajar boleh itu sempajang itu dosa tu, tanya harus sempajang dosa Artinya engkau mana pangkaukan ipegau tidak bicara tagawar yang peta dan sebagainya. Makanya pertama harus bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Surat Tahrim ayat 8. Erona Allah taala. Sini nasi tomat-tomat. Tomat-tomat. Illa taubat jalur Allah taala. Bertobatlah kepada Allah. Sarek kuambangin as-sabari atau bakam matu dengan dampengir dosa-dosamu. Artinya salah satu sebab terampuninya dosa adalah bertaubat. Sehingga dari kutumil kona dampongnya itu dosa buang Allah Ta'ala kakura siro amala. Sehingga kebiasa makutana jero nasa tawe tamamadaga neraka. Ya secara umum tamak neraka. Dia hendak berlaku itu timbangannya. Kuna sama tanah ditimbang kebaikan tadi dan tetap neraka. Tetap masuk neraka. Karena dia gagal dipacing itu dosa-dosa pura pega kolino sekali napi neraka. Jadi secara umum taman ke neraka. Angka mimeta, angka cinampa, angka mulai ada pasti sana, angka maringan. Tapi biasanya neraka majamanang. Itu kan maka dia meringan mutu kapan? Namun maga ringan aku ke neraka paling ringan di pasandala iya murena nabita dari neraka redo tanah. Makanya banyak-banyak bertaubat. Istighfar meminta ampun buat tak dampoi lah ada dosa aku si puang mampura loleh engkau jadi dosa aku agak lupa ini engkau tu dewakat engkau tu wakat kita bertobat pasti ke dosa tak nah sebab dega waktu dipacingir dosa sekali napi neraka makanya kok kuilino sebelumnya berlaku aturannya maka pacing dosa ada anu lo dong pamem puang tak dampoi kan terutama terhadap orang tua biasa dia tasek katina ke mata misalnya. Begitu juga dengan yang lain. Makanya rasa penglihatan lo tobat. Makanya nanti cuma lo tobat. Di dalam ayat yang lain dan bertobatlah kalian kepada Allah hai orang-orang beriman supaya kalian beruntung. Apa ringara? Lo tobat ki. Mereka menginasa saruki matu selamat ki lino dan di akhirat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu bil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah karena sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Nabi tak kongka dosa na mapura lalu yang dampengi pudang kepuang Allah Taala yang Muhammad dari kongka dosa mapura lalu wa dampengi angka dosa makoke wa dampengi angka dosa paling mondri matu kongka wa dampengi manang artinya mapacing ya Nabi tak. Tetapi ternyata 100 lalana sesuatu ni tobat. Jadi angke dosa ta lalan ka sesuai kesiaki min lo toba kira-kira. Kalima. Wah, lumayan. Lumayan kalima mo. Ya, jadi Nabi itu senantiasa berdoa minimal 100 kali sehari semalam padahal tidak ada dosanya. Kenapa kita yang berdosa takut bertobat, berdoa minta ampun? Ya apa itu ini nanti min lo dampak ko marcapu dia kada tobat to kada kada. To kada gadiku.
tobat. Jadi patobat ko di dari gaga. Salah ya Rob. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi pertama untuk aleta manang banyak-banyak bertobat termasuk yang pribadi. Sebaiknya itu di penggugur dosa tak. Barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari barat, ya dari kemilo tobat ki makukue deto boleh alau mobi mata soe, maka Allah menerima tobatnya. Nah terima tobat apa Allah Taala. Ayam kopodori ini menurut kamu lino ya selesai atau sudah sampai di tenggorokan napas kita maka tidak bisa lagi diterima tobat. Makanya sebelum terjadi aja na yumpus pindah kemilo tobat. Dari dan oleh tepuh. Nah, sebelum dah itu yang pertama bertobat. Jadi kita ringkas-ringkas. Ada juga hadisnya lain, sesungguhnya Allah membuka tangannya dengan taubat bagi orang yang berbuat salah pada malam hari hingga siang hari. Jadi Allah Taala si engke itu si mata na palengal limanah pala na milau dia na pada reke di kolengai makue milau itu iku Allah Taala mapaku na tajam ngiro pa bereta anna tataja ngiro la tanna milau jadi Allah Taala ko wani makue ma ataja situ ma giro de gagang ko te milo tobat melo kasih jema dampengi pak 10 sih kita dosa nangile Allah selalu menunggu begitu. Tapi di nasabah ya sabto jale jago degaga pikiran tak makada melo kak melo tobat ko Allah Taala. Nah kan bisi-bisi kaki setan lagi batal yurus aga si jiwa di bego banyak na mau namompa dope pase. Artinya ya Allah Taala selalu menunggu. Malam hari dia menunggu untuk mengampuni dosa kita di siang hari. Siang hari menunggu untuk mengampuni dosa kita apa yang dilakukan malam hari. Karena ada juga dosa dilakukan malam hari. Nah, itu Allah senantiasa menunggu. Ini menuju lah pengata. Rekode na tumelo toba. Yang kedua, jadi orang pertama bertobat. Yang kedua, muraqabah. Ayat muraqabah senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Jadi kongkero para sata kali ini itu puang Allah Taala, nah itu sih kaji puang Allah Taala ya, nah cata sih kaji. Orang asa dia nanti belum pegau, aduh masalah. Contohnya misalnya, engkau tahu majam aku sendiri perusahaan Alpamidi. Itu karyawan Alpamidi itu malah gak ada apa apa, engkau harus CCTV, tak teris aku bosna. Jadi tadi malam tu jam-jaman lah tahu ya karyawannya mak koto kong kata majam ko perusahaan na tele kapunggawan tu dak koro mite mak kue majam ai na pakasing bate na tu kong ka guru sekolah na takal ka kapal sekolah tu dak koro pokona na panganjay bate na bicara na wa guru mana na guru pengaji mak koto. Maka kalau ini muncul di dalam pikiran tak, di dalam hati tak semua, selalu merasa diawasi oleh Allah, itu kita pegang masalah. Pasti kita takut berbuat maksiat. Karena Allah senantiasa mengawasi. Cuma permasalahan tak, kalau manusia yang melihat kita, besar rasa takut dan malu tak. Tapi kalau Allah yang melihat, sedikit saja. Misalnya, itu maguru nih makwewe. Tidak mungkin bahasa nedi melo lo mindau koro pasai. Tidak mungkin. Masih rilada ki jamre jamang. Apa angkat mita ki. Tapi terkadang pegok ki anu masalah. Nah sebab tiga kuang Allah Taala ada tiga mita ki dicapa-capa mi. Ini karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau biru patau yang tahu. Ini yang pertama muraqabah. Ada dalilnya. Di antaranya adalah dalam surah An-Nisa. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Siapakah yang lebih baik agamanya? Betulnya makna lain nero dari komelo ki ianggap maka sing agama tari sesuai dengan Allah Taala. Kalau kita ingin dianggap dikatakan sebagai orang yang memiliki agama atau keyakinan yang baik, insya Allah adalah
tentunya harus ikhlas. Kapiro ikhlas keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, jadi banyak ayatnya ini. Ringkas nih. Ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Sembahlah Allah seperti engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ini namanya orang yang tingkatan ihsan. Ya, jadi kata lu itu tingkatan tadi rupa tahu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi kau salah kita belum tentu beriman. Angkat salah KTP na, tapi dia nama tepat. Dia gara tepat nak punai. Butina dia nak luas sampaja dia nak melo pegon perintah aku Allah. Berarti dia bukan orang beriman, hanya Islam. Nah, tapi kalau dia sudah beriman, meyakini rukun iman yang 6, maka pasti dia Islam. Tetapi iman itu masih kelas menengah. Tingkatan paling tinggi adalah ihsan. Bagaimana tingkatan yang namanya ihsan itu? Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Betuanna macacalada je roci na sebab kerja pengalatan kerja bos tak minta kia. Misalnya syarat masuk ke perusahaan ini solatnya harus khusyuk. Pasti pakasing sampai jangan. Maka je ini mana nilai kia? Pakasing di pokon dejo nak kedo-kedo. Melo nilai kita Misalnya perlombaan gerak jalan pasti rapi dan lain sebagainya karena mau dinilai. Nah, kalau kita memiliki perasaan seperti itu, misalnya masam pajaki sama dengan ke Allah Taala minta sama deritai Allah Taala pasti bekasing lada. Maka to baru dari masak kaki berinfak beramal-amal yang lain. Nah, kalaupun asa dia mulai minta Allah Taala dan pasti tidak bisa, yakinlah Allah melihat kita. Dipompo corona ini tak aja Allah Taala ya. Nah, inilah tingkatan paling tinggi ihsan, dan itu mungkin sekian persen manusia. Apa ini jarak-jarak bahasa daerah susah. Sedangkan imannya biasa masuk mutambah. Al iman yakini wa yanqus. Iman itu agak sana besar dan kecil, bertambah dan berkurang. Apalagi kalau Islam saja, ayolah baki. Apalagi kalau di luar Islam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, sedikit lagi. Jalan itulah yang dilalui para pendahulu kita dari para salafus salih. Mereka membawa diri mereka kepadanya hingga akhir hayat mereka. Dan mereka berhasil mencapai derajat muqarrabin, hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Apa bukti-buktinya? Ya, orang-orang terdahulu ditajakan kepada Al-Junaid bagaimana kita kiat menahan pandangan. Al-Junaid menjawab, yaitu pengetahuanmu bahwa pandangan zat yang melihatmu itu lebih dahulu dan lebih cepat daripada penglihatanmu kepada sesuatu yang engkau lihat. Sana mereka memiliki pegang masalah harus dipaham maka de penejap fuiron ni tamin di pengalatan maka de meloki malah. Jadi mitauki magati pinale dedi. Ya, kita lanjut ke yang ketiga. Jadi banyak contoh-contoh kisahnya. Tapi diringkas. Yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah, jadi yang pertama taubat, yang kedua muraqabah, selalu balu. Nah, sedangkan nasi kupuran di balu sih, nah itu sih, wah, si koji sarona, rugi nang kato. Nah, makanya orang Muslim seperti itu, naita lena. Baik, pura muka, pura muka masuk pajak kamu, karena sampai jago ya, pura nak mengaji, artinya itu modal kerja, modal usaha, pura nak masuk pajak. Yang wajib, pura nak masuk pajak 5 waktu, pura nak mengaji dan lain sebagainya. Tambahan dah sih, oh masuk pajak sunat tuh kapal 2 rakaat, masuk pajak duha, masuk pajak tahajud lah. Tambahan deh roh, enorna sarona roh, ya pernah wajib kan anu pas ya roh. Dia kata watak per wajib deh. Dia kata watak.
Ya miro tawata sunnah. Masih kuma puasa ni korang malange. Harus sampai kau kode. Mado sakit. Iki pegoi pas-pas ni dia agak dia dah bocok. Yang begitu masuk puasa sunnah na Syawal. Apalagi macam Muharram. 10 Muharram puasa Asyura. Dengar ni. Keutamannya diampuni dosa setahun yang lalu. Tanggal 10 hanya Natal Malipasero. Patapi. Nah, aku nak kelima boleh baca balai lah sama Andra sesik. Nah, kurang saja. Kalau kita kita pakai sebab kebetulan kita belok perlu ki limuki, tapi tidak ada hubungannya dengan 10 Muharram, hari Asyura. Ya, itu tradisi tadi. Lai pada lepalan kamar ya rohani kebutuhan dapur ya. Padahal sunnahnya berpuasa. Puasa. Mulai hari Selasa itu kapan? Hari tanggal sama ke kue. Jadi walaupun nanti di dalam penjelasan fikihnya ada namanya hari Tasyura, hari ke-9-nya. Disunahkan 9-10 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. 9-10. Ada juga yang ambil 11-nya. Tapi yang pokok sebenarnya 10. Nah sebarang na pego na bita cuma ipodang ko sahabat suruh na kuang Allah Taala majak punasan maka dia minta maja nama ruayo magi nama ruayo betul 10 Muharram. Manuti nasa hari raya nasa Yahudi si Nasrani. Oh, ya kemak itu boleh nasa ibedakan nih. Aja nih pada lena. Insya Allah nasa topekan dari kutumo pak. Cuma puasa aserana si 10 2 hari. Ternyata dia narate nabita namate. Jadi 10 bila pego tapi belum pego seandainya tuoi. Makanya ulama menjelaskan boleh bahkan dianjurkan 9-10. Ya, itu tambahan ini. Selalu mengevaluasi. Aja nanti sarota mi bilang. Ibilang tira malai. Wah. Dia sinawas pada duha ujung kami lah. Kurang si CD saroye. Nah, artinya mengevaluasi. Yang terakhir ya kita cari gawat betul ya. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Orang muslim mengetahui bahwa musuh besarnya ialah hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Bahwa watak hawa nafsu adalah condong kepada keburukan, lari dari kebaikan dan memerintahkan kepada keburukan, kebinasaannya. Ya, jadi jika seorang muslim mengetahui itu semua, maka ia memobilisasi diri, memotivasi diri untuk berjuang melawan hawa nafsunya, mengumumkan perang, mengangkat senjata untuk melawannya, dan bertekad mengatasi seluruh perjuangannya melawan hawa nafsu dan menantang syahwatnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 69. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja melakukan qiyamul lail hingga kedua kaki beliau bengkak. Tentang hal itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saking bersungguh-sungguhnya artinya contero kege asangi matong-atongan makasiwa masom bulan Allah Taala. Termasuk nabi ta atong-atongan na pego irasan sampai nyampeni sampai ya istilahna ko ini nule bakada boru aja na kasi. Boru aja. Sebab tetong ireke kami ko siwan kita tetong. Tanah boru aja we. Nandrek nanu darah. Nabi seperti itu sholat malam karena bersungguh-sungguh, tidak main-main. Maka beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Kai podak meneta, suruh Allah Taala. Mengapa engkau melakukan amalan seperti itu? Dosamu yang lalu sudah diampuni, dosamu yang sekarang diampuni, dosamu yang akan datang kalau ada akan sudah diampuni. Tapi kenapa kamu beribadah seperti itu? Terlalu, sungguh terlalu. Ya. Betul malah anda sadar aja tiba-tiba ke sini. Nah itu aja tuh dosamu. Magi manihana mulo. Pakola ada tuh leh mudeto kan aja tuh boro-boro di aja mun taruh sampai jam pedih. Apa kata Rasulullah?
Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Artinya tingkat kesyukurannya manusia terlihat dari kesungguhannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah harus kita miliki. Adakah mujahadah yang lebih tinggi dari mujahadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas? Engkau kira-kira nasa atong-atongan makasiwang papadero na binta. Ajar na pacauri nih, papar pada ini. Batulan atong-atong itu na binta. Siwa ni masa paja dan bukan satu malam, matar taru. Ya apa ini? Wadi mo ya buabu na reko. Nakana kisah dia musibah. Ya cuma sepaja kasih ya buabu sih. Pak manual si jika kadang ngeme. Ya ikut tanah si mompompa si dompe. Ay lupa isi. Nabi tidak begitu setiap malam kecuali ada utur. Ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan khairun nas man tala umruhu wa husna amaluhu. Manusia terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Panjang baik amalan. Jadi lebih baik panjang dan banyak amal daripada panjang tidak banyak amal, atau pendek banyak amal daripada panjang tidak banyak amal. Nah, kadang kita melodua buat teleka umur malampe upaki makasiwa masuk peloridi. Ya Allah berikanlah kepada saya misalnya umur yang panjang untuk beribadah kepadamu. Jangan panjang saja. Kalau panjang untuk bermaksiat tidak ada gunanya. Memperbanyak saja siksaan. Lebih baik pendek. Ya mungkin seperti itu. Jadi etika terhadap diri sendiri adalah 4. Ada 4. Di antaranya bertobat. Mulai sekarang kita banyak-banyak bertobat. Kalau bisa 100 kali. Kita ulangi pengen rendah 5. Kita tambah ya. Taubat. Pertama bertobat. Kedua tak lupa ini muraqabah, senantiasa merasa diawasi sama ada talenta di Allah Taala. Yang ketiga muhasabah, mengevaluasi. Yang terakhir mujahadah, bersungguh-sungguh, matong-matongan. Insyaallah kalau kita bisa mengamalkan ini, maka itu sangat menolong dan membantu kita ketenangan, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ya demikian, semoga bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keistiqomahan kita, kemampuan kita untuk melakukan berbagai macam etika-etika berkaitan dengan diri kita pribadi sehingga menyebabkan kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ya, sebelum ditutup, siapa ada pertanyaan? 1 atau 2? Seru? Ada aku tenang? Pernikahan? Contohnya sumpah yang wajib mina jam atau mina jam sunnah termasuk wagero umana nabita kita mau jam sunnah belajar sunnah aja wagero ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Ya. Kan ada sunnah. Ada sunnah. Ya soal sunnah. Ya. Karena aku misalnya ke pertanyaannya masalah melakukannya itu, ada pertanyaan? Termasuk ada? Mana? Ya. Insya Allah kalau dia sudah melakukan wajib, maka itu sudah bagian dari umat. Sudah bagian dari umat. Karena dia sudah melakukan wajib. Cuma dia tidak termasuk umat yang sempurna di dalam mengikuti. Tapi sudah bagian dari itu. Sudah bagian dari itu. Karena dia sudah melakukan wajib. Tambahan hero sunnah. Terus Napa mau kena mas itu apa sogi? Ya pas waktu. Alhamdulillah
Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.